Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, beberapa waktu belakangan ini kita semua bisa menyaksikan bahwasannya timnas sepak bola Indonesia di usia di bawah 20 tahun ya teman-teman, yang sedang menjalani challenge, ya, menjalani turnamen, yaitu Mandiri Challenge Cup, yang mana memang di dalam turnamen tersebut ada kompetisi dengan 3 negara yang lain, yaitu Suriah atau Syria di bawah usia 22 tahun dan juga Yordania di bawah usia 22 tahun, serta tim di bawah usia 22 tahunnya India. Jadi 4 negara ya teman-teman. Yang jelas dalam turnamen tersebut ya, kalau kita lihat harusnya Indonesia bisa dengan mudah ya memenangkan turnamen ataupun Piala Challenge Mandiri Cup tersebut gitu kan, karena memang lawan-lawannya ini nggak sebanding dengan Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang petanya salah satunya Syria. Syria ini negara yang memang beberapa tahun belakangan ini sedang konflik ya teman-teman. Sedang konflik, negerinya memang kemudian dilanda peperangan. Dulu sempat ada ISIS kesininya, kemudian Bashar al-Assad juga kemudian ditumbangkan oleh Free Syrian Army atau para pemberontak pembebasan Syria, di mana di situ juga masih ada juga suku Kurdi yang sedang bertikai ya dengan pasukan Turki yang masuki Syria. Artinya memang negara itu lagi nggak stabil gitu kan, apalagi kompetisinya itu seperti apa saya nggak ngerti. Kalau kemudian kota-kota besarnya seperti Aleppo tuh hancur lebur gitu kan, dilanda peperangan. Yang jelas ya harusnya di atas kertas ya timnas kita ya bisa unggul, karena memang kompetisinya berjalan dengan baik kan. Kalau di negeri kita ini kan bagus gitu kan, di tempat mereka kita nggak ngerti itu kompetisi sepak bolanya seperti apa. Dan kemudian di situ kalau kita lihat ada Jordania. Jordania ini negara kecil Timur Tengah ya, di sebelahnya Mesir dan juga bersebelahan dengan Palestina teman-teman. Lagi-lagi negara yang sebetulnya negara kecil ya, negara yang nggak begitu maju sepak bolanya. Dan terakhir kita lihat kemudian ada tim sepak bola India, negara yang sebetulnya juga penduduknya itu potensial, fisiknya kuat-kuat ya. Saya dulu punya ketika kerja di luar negeri itu banyak teman-teman saya orang India itu memang posturnya di atas rata-rata orang Asia lah gitu, fisiknya, kekuatan fisiknya. Tapi lagi-lagi di India kan memang sepak bola juga bukan olahraga yang populer. Di sana kriket ya, beda dengan Indonesia. Nah, saya lihat ini sebetulnya Indonesia di atas kertas bisa memenangkan Piala Mandiri Challenge Cup tersebut gitu kan, kalau kita lihat. Tapi memang kemudian kekonyolannya mulai muncul teman-teman. Karena kemudian di babak pertama timnas di bawah usia 20 tahun kita yang dipersiapkan untuk maju di Piala Asia usia di bawah 20 tahun di bawah kepemimpinan Coach Indra Sapri ini ditumbangkan oleh Yordania yang bermain hanya dengan 10 orang ketika salah satu pemain mereka terkena kartu merah. Dan kemudian di babak kedua pun dikalahkan lagi ya, dijegal oleh Syria 2-0 teman-teman. Kita mungkin masih punya kesempatan untuk menyelamatkan muka timnas usia di bawah 22 tahun ini ketika berhadapan dengan India. Tapi yang jelas yang kekonyolannya itu munculnya memang kemudian biasalah di negeri kita ini yang susah majunya, karena lagi-lagi kemudian mereka ngeles ini, diberitakan bahwasanya Coach Indra Sapri ini juga di media sosial nggak menurunkan pemain-pemain utamanya gitu kan, karena takut nanti dipantau videonya dilihat oleh tim-tim lawan di Piala Asia usia 20 tahun. Kayaknya mau ketawa gitu kan, kekonyolan dagelan ataupun drama apa lagi gitu kan kayak gini. Dimana seorang Welber Jahdim yang main di Sao Paulo yang kemudian sampai diterbangkan jauh dari Amerika Selatan sampai ke Indonesia. Ada Jens Raven dari Belanda datang ke Indonesia untuk mengikuti piala ini gitu kan. Ya sebetulnya nggak masalah kalau kalah ya, kalah menang itu namanya pertandingan ya biasa gitu kan. Tapi kalau kemudian sikap-sikap seperti ini dipelihara gitu kan, ini konyol gitu kan. Masa ada kemudian ngadain piala cuman kita mau jadi pecundang gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kan memang kemudian tahap uji coba itu untuk mengetahui kemampuan pemain-pemain kita gitu kan. Walaupun kemudian memang kemudian selalu diadakan rotasi. Ini konyol sekali ini.
yang seperti ini nggak patut kemudian untuk dipelihara. Makanya kalau kita lihat sekelas negeri di Jepang sana itu bagus ya, karena sifatnya kesatria ya. Para pelatih, bahkan Perdana Menterinya dulu kalau nggak bermasalah di masa pemerintahan langsung ngakui meletakkan jabatannya. Di Indonesia enggak, ini dipelihara sifat-sifat yang seperti ini. Sifat-sifat yang konyol, dagelan, drama. Dan saya harap memang kemudian Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bisa kemudian mengevaluasi ya. Banyak sekali memang kemudian bakat-bakat bertalenta untuk jadi pelatih di timnas sepak bola Indonesia. Dan kalau perlu memang kemudian datengin aja langsung dari Belanda. Bapak Erick Thohir punya kemampuan itu, punya jaringan, punya koneksi gitu kan. Bisa datengin Denny Lanzat, bisa datengin Patrick Kluivert, Denny Lanzat, Alex Pastoor. Siapa yang nggak bisa gitu kan. Kita bisa lihat pemimpinannya Bapak Erick Thohir ketika di Oxford United gitu kan. Ketika dia sama Andindya Brakri memiliki 51% kepemilikan di saham Oxford United di Liga One ketika dibeli Pak Erick Thohir. Tapi kemudian di bawah nahkodanya Bapak Erick Thohir dan juga kemudian ada Des Buckingham, mereka bisa lolos ke Championship dalam 25 tahun terakhir. Di Championship kemarin Des Buckingham nggak bagus, maka sama Bapak Erick Thohir, walaupun Des Buckingham pelatih dari Oxford United ini ya warga asli Oxford United situ, dia juga Oxford, kemudian dia juga yang bawa lolos di Oxford United ke Championship. Tapi kemudian ketika di dasar klasmen di klasmen itu 23, peringkat 23 sikat sama Bapak Erick Thohir, diganti oleh kemudian Gary Rowett, tarik Marcelino Ferdinand, oleh Ten Haromeni datengin. Sekarang Oxford United udah masuk ke papan tengah divisi Championship. Kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat ya. Luar biasa sekali ini kepiawaian Bapak Erick Thohir kemudian mengatur manage sebuah klub gitu kan. Apalagi nanti kalau kita lihat Bapak Erick Thohir ini pasti Elkan Bagot, Nathan Joaon, Justin Hubner yang kesulitan dapat menit bermain di klubnya Maris Masing kan terancam itu karirnya gitu kan. Saya yakin akan diurus Bapak Erick Thohir, bawa lagi ke Oxford United. Dan saya lihat kalau mau kemudian mereka bermain bersama dalam satu klub, ini luar biasa sekali ya. Dulu ketika Spanyol itu juara Eropa, juara dunia pada masanya dulu, pemain-pemain inti mereka itu bermain satu klub rata-rata. Antara Real Madrid sama Barcelona, jadi udah kompak gitu kan. Kalau pelatih itu kan ketemunya memang cuma beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum pertandingan match internasional. Karena selain itu kan mereka kan main di klubnya masing-masing. Dan kita lihat kemudian kalau fokusnya Bapak Erick Thohir untuk pelatih-pelatih yang banyak drama, konyol, yang dia selalu berkilah gitu, nggak secara kesatria, mungkin ada baiknya dikasih kesempatan untuk pelatih-pelatih lain yang memang berpotensi gitu kan. Jangan itu aja gitu kan. Kita punya banyak mantan pemain-pemain nasional yang memang kemudian memang berpotensi ya. Kita punya Bima Sakti, ada kemudian Kurniawan Dwi Julianto, memang potensi gitu. Apa salahnya untuk kemudian dicoba daripada kemudian yang kerjaannya bikin drama, bikin kekonyolan seperti itu, dagelan gitu kan. Ya, saya kecewa gitu sebagai fan timnas sepak bola Indonesia. Kalah menang itu menurut saya biasa gitu kan. Lagi-lagi kalah menang itu biasa gitu kan. Tapi yang sifat kesatria itu yang susah gitu kan. Dan kemudian memang kalau kita lihat ya, kalau hal-hal seperti ini dipelihara ya bahaya gitu kan. Bahaya, ini selalu cari alasan pembenaran gitu kan. Memang saat ini memang serangan ke PSSI juga banyak kan, utamanya ke Bapak Erick Thohir tentang kemudian pemecatan STY gitu kan. Lagi-lagi yang dilakukan Bapak Erick Thohir ini yang terbaik ya teman-teman. Meningkatkan probabilitas timnas sepak bola Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Kalau kepastian itu nggak ada teman-teman. Yang pasti itu kita menua sama mati gitu kan. Kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kan. Setiap jiwa itu nanti ya pasti menerima ajalnya. Jadi kalau kemudian kita dipastikan menang sama Australia di Sydney nanti ya susah gitu kan. Susah, memang juga laganya pastinya keras. Dan kalau kita lihat memang saat ini pemain-pemain kita juga selain besok Ratna Roratmangun udah terkena akumulasi kartu kuning, Justin Hubner kena kartu merah, pemain-pemain kita yang lain pun udah mendapatkan satu kartu kuning ya. Akumulasinya ada Ivar Jerner, Nathan Joaon gitu kan. Ini kemudian kipernya Martin Pas, Jai Izes. Artinya kalau sampai laga sama Australia keras,
sampai terkena akumulasi kartu kuning lagi, ya mereka pemain-pemain tersebut bisa nggak memperkuat timnas kita ketika jumpa Bahrain ataupun Cina nanti. Ini memang partai krusial. Lagi-lagi Bapak Erick Thohir tetap melakukan yang terbaik. Yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan probabilitas timnas sepak bola Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Oke, itu teman-teman. Salam sepak bola.